Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Setengah jam ke depan, hasanah akan kami isi dengan informasi berikut. Tanda-tanda akhir zaman yang menjadi petanda kiamat sudah dekat. Kisah Nabi Isa alaihissalam dan datangnya Al-Masih di akhir zaman. Serta pesatnya perkembangan Islam di Amerika Serikat pasca tragedi serangan 11 September 2001. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Inilah sedikit gambaran hari kiamat yang maha dahsyat. Bumi hancur lebur beserta isinya. Petanda hari akhir sudah tiba. Manusia kemudian akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW hanya menceritakan berbagai petanda hari kiamat sudah mendekat. Sebelum tiba hari yang maha dahsyat ini, dimulai dengan berbagai kejadian yang disebut kiamat kecil. Kiamat kecil ini ditandai antara lain dengan merebaknya kasus-kasus pembunuhan. Peminum Khamr bebas beraksi di mana-mana, dan perzinahan makin marak di muka bumi ini, serta jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kekejaman manusia membunuh sesama sudah dibuktikan dalam kisah tragis Perang Dunia ke-1 yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Diperkirakan telah menewaskan lebih dari 20 juta jiwa. Sementara Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 dan berakhir pada tahun 1945 merenggut nyawa lebih dari 50 juta jiwa. Inilah perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Usai Perang Dunia Kedua, berbagai konflik dunia belum berakhir. Perang Dingin Uni Soviet Amerika Serikat, Perang Korea, Perang Vietnam, konflik Arab-Israel, hingga pembantaian umat muslim di Bosnia dan Chechnya merupakan peristiwa kelam dalam sejarah kemanusiaan. Inilah salah satu tanda akhir zaman. Bangunan pencakar langit berdiri di mana-mana. Manusia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan tertinggi di dunia. Rasulullah mengingatkan bahwa suatu saat nanti, umat muslim akan bermegah-megahan dalam mendirikan masjid. Bahkan ibadah haji pun tidak lagi menjadi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba suatu masa, orang kaya melakukan ibadah haji untuk bertamasya dan bisnis. Orang berilmu berhaji untuk pamer diri, dan orang miskin berhaji untuk mengemis. Fenomena ini sebagian sudah terlihat pada saat ini. Sakralitas sebuah ibadah sudah berganti dengan kepentingan yang sifatnya duniawi. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada akhir zaman. Sepeninggal Rasul, para khalifah memegang amanah untuk menegakkan agama Allah. Namun kejayaan Imperium Islam berakhir setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Kekhalifahan di negara-negara Islam akan berganti dengan penguasa-penguasa diktator. Dan menjelang akhir zaman, diyakini sistem kekhalifahan Islam yang adil akan kembali bangkit. Tapi sebelumnya diceritakan dalam sebuah riwayat hadis bahwa di akhir zaman, bangsa Irak akan diboikot oleh bangsa Rom. Tanda-tanda lainnya sungai Eufrat mengering, dan di bawah sungai itu ditemukan gunung emas. Kelak akan berduyung-duyung pasukan dari berbagai bangsa untuk memperebutkan emas hitam itu, sehingga terjadi pertumpahan darah.
Rasulullah melarang umat Islam untuk ikut dalam perebutan ini. Emas hitam yang dimaksud hadis ini mungkin saja kandungan minyak yang selalu menjadi incaran negeri adidaya. Jatuhnya Irak dan rezim Saddam Hussein yang kini dikuasai tentara koalisi, mungkinkah sebuah bukti dari hadis Nabi ini? Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran menceritakan bahwa saat bulan terbelah, hari yang dijanjikan pun makin mendekat. Kata terbelah tidak bermakna harfiah. Para ulama menafsirkan kata ini dengan peristiwa bersejarah. Astronot Amerika Serikat menjejakkan kaki pertama kali di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Di bulan, mereka melakukan berbagai percobaan ilmiah, menggali tanah dan mengumpulkan bebatuan. Kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur akibat serangan bom atom hingga Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Berbagai bencana alam seperti angin tornado, badai dan gempa tsunami, serta gunung Merapi menyapu banyak kota besar di dunia. Inikah sebuah pertanda yang nyata? Dalam sebuah hadis Nabi, tahun-tahun penuh gempa menjadi tanda yang nyata. Kiamat tak lama lagi terjadi. Berdasarkan data dari American National Earthquake Information Center, gempa bumi tercatat makin sering terjadi di bumi ini. Pada tahun 1999 saja, lebih dari 20.000 gempa bumi terjadi di berbagai belahan dunia. Setidaknya lebih dari 22.000 orang kehilangan nyawa. Tanda-tanda alam yang menjadi ciri utama, kiamat sudah sangat dekat, matahari terbit di barat, yang menyebabkan perubahan kondisi alam. Menurut sebuah hadis Nabi, jika matahari sudah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Sebelum masa itu, muncullah Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj yang banyak membuat kerusakan di muka bumi. Dajjal dipersonalisasikan sebagai sosok bermata satu. Sebagian ulama menafsirkan Dajjal selain sebagai sosok, Dajjal juga sebagai sistem dunia yang penuh kepalsuan. Sistem ekonomi kapitalis dengan hegemoni mata uang dolar Amerika misalnya, dianggap perwujudan dari sistem Dajjal ini. Banyak para ulama meyakini bahwa kedatangan Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis Rasul untuk melawan tatanan dunia baru, The New World Order yang penuh kepalsuan ini. Kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan munculnya bintang rekor atau komet. Umat Islam akhirnya akan bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Tanda besar yang lain turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak membawa risalah baru, tapi melanjutkan dan menegakkan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa pun ikut berada dalam barisan kepemimpinan Imam Mahdi. Inilah kisah masa depan yang menjadi keyakinan umat Islam berdasarkan petunjuk dari hadis Nabi Muhammad. Umat Islam kembali akan berjaya di muka bumi. Namun, setelah Imam Mahdi dan Nabi Isa wafat, dunia akan kembali dilanda kegelapan. Saat itulah hari yang dijanjikan Allah akan segera tiba. Sebuah hari yang tidak lagi tersisa orang-orang yang beriman. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali. Nabi Isa alaihissalam adalah sosok manusia yang diagungkan. Bagi umat Kristiani, Nabi Isa atau Yesus sang juru penyelamat diyakini akan datang di akhir zaman. Begitu pula bagi umat Islam, meskipun dengan versi yang berbeda, Nabi Isa akan turun ke bumi mendampingi Imam Mahdi untuk menegakkan agama Allah. Nabi Isa alaihissalam, satu-satunya manusia yang tidak memiliki ayah. Nabi Isa lahir dari rahim seorang perempuan suci, Siti Maryam. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Maryam adalah perempuan suci dan tidak pernah keluar mihrab. Namun Allah berkehendak lain, mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira akan lahir seorang nabi dari rahimnya walaupun Maryam belum bersuami. Subhanallah, inilah kekuasaan Allah. Maryam akhirnya mengandung.
Tetapi bagi kaum kafir, inilah kesempatan terbaik untuk menghinakan dan mengejek Maryam yang merupakan keponakan Nabi Zakaria. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya. Bayi Maryam menjawab semua tuduhan keji kaum kafir. Seperti yang digambarkan dalam surat Maryam, berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberi Alkitab dan menjadikan seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Ketika Nabi Isa berumur 30 tahun, Allah mengangkatnya menjadi Rasul dengan mengajarinya risalah Taurat dan Injil. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Bisa bicara selagi bayi, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang mati, dan membuat burung dari tanah, serta mendapat makanan yang turun dari langit. Upaya Nabi Isa untuk menyadarkan kaumnya mendapatkan perlawanan yang sengit. Kaum kafir berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Isa karena pengkhianatan salah seorang muridnya. Namun sesungguhnya yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa, melainkan seorang pengkhianat yang wajahnya diserupakan Allah dengan Nabi Isa. Seperti dikisahkan dalam surat An-Nisa dan Al-Imran, kaum kafir tidaklah menyalib dan membunuhnya karena Allah telah menyelamatkan dan mengangkatnya ke hadirat ilahi Robi. Kisah Nabi Isa termasuk kisah Nabi yang banyak difilmkan. Bagi umat Kristiani, Nabi Isa atau Yesus adalah sosok yang sangat diagungkan sebagai juru selamat. Nabi Isa wafat di tiang salib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Penderitaan Yesus misalnya tergambar dalam film Passion of the Christ yang disutradarai aktor kawakan Mel Gibson. Tokoh Yesus yang dibintangi Jim Caviezel dirilis tahun 2004 dan memicu kontroversi karena menggambarkan perlakuan jahat kaum Yahudi pada Yesus sehingga menyulut rasa antisemit atau anti-Yahudi. Kisah Nabi Isa juga diangkat ke layar lebar berdasarkan versi Islam dan Injil Barnabas. Nabi Isa tidak mati disalib, tapi diselamatkan oleh Allah. Yang disalib adalah Yudas Iskariot, salah seorang murid Nabi Isa yang berkhianat. Film berjudul The Messiah, arahan sutradara Iran Nader Talebzadeh yang diproduksi tahun 2008 ini mendapat penghargaan dari sebuah festival film di Roma, Italia sebagai nominator film dialog antar umat beragama. Nah pemirsa Hasanah, bagaimana Islam berkembang di Amerika pasca tragedi serangan 11 September? Dan siapa saja tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Amerika Serikat? Simak sesaat lagi di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Konflik peradaban antara Islam dan Barat seolah-olah tak pernah berhenti. Islam masih dicurigai sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dan terorisme. Apalagi sejak tragedi serangan terhadap World Trade Center pada 11 September 2001. Citra Islam makin memburuk. Osama bin Laden yang dituduh sebagai otak serangan ini membawa panji-panji Islam untuk melawan hegemoni Barat. Padahal sejarah membuktikan lain. Islam sudah lama dikenal oleh penduduk Amerika dan meninggalkan jejak-jejak yang banyak. Benarkah Christopher Columbus penemu benua Amerika? Ternyata jauh sebelum Columbus menginjakan kaki di dataran Amerika, pelaut-pelaut Muslim asal Spanyol dan Afrika Barat sudah menetap dan berasimilasi dengan penduduk asli. Jejak Islam antara lain diabadikan dengan nama-nama kota di Amerika. Sekitar 500 nama kota di Amerika yang bernuansa Islam, seperti kota Mekah di Indiana, Medina di New York, Ohio dan Tennessee, bahkan ada kota Mahomet di Illinois yang berasal dari kata Muhammad. 5 abad sebelum Columbus datang, pertengahan abad ke-10 pada masa pemerintahan Umayyah, kaum Muslim banyak yang berlayar ke benua Amerika. Pada saat benteng Granada, benteng terakhir kekhalifahan Islam jatuh di Eropa, pada tahun 1492, umat Islam banyak yang melarikan diri ke benua Amerika. Sebuah lembaga observasi agama di Amerika Serikat, Demented Vision, merilis bahwa jumlah pemeluk agama Islam di dunia mengalami peningkatan yang luar biasa.
Pada pergantian milenium kedua, penduduk Muslim naik menjadi 19,2% dari penduduk dunia. Pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat hingga 30%. Rata pertambahan pemeluk Islam di dunia mencapai 2,9% per tahun, lebih besar dibanding pertumbuhan penduduk bumi yang hanya 2,3% per tahun. Yang unik lagi, pasca tragedi 11 September 2001 yang memperburuk citra Islam karena Osama bin Laden dituduh sebagai otak dari aksi teroris ini, Islam justru lebih berkembang di Amerika. Banyak warga Amerika yang tertarik mendalami agama Islam. Diperkirakan sekitar 20.000 warga Amerika yang masuk Islam per tahunnya. Padahal umat Muslim di Amerika awalnya dicurigai, diteror, dilecehkan, bahkan diasosiasikan sebagai teroris. Rupanya Allah punya rencana lain di luar kemampuan nalar manusia. Inilah tokoh-tokoh Muslim yang mengukir sejarah Amerika Serikat. Elijah Muhammad adalah seorang tokoh The Nation of Islam yang dikenal juga dengan Black Muslim. Elijah lahir dengan nama Robert Poole pada tahun 1897 di Sandersville, Georgia dari keluarga buruh kasar. Pada usia 16 tahun, ia meninggalkan rumah dan berkelana bersama rombongan buruh kasar. Kemudian menetap di Detroit dan menjadi pengikut pertama W.D. Ford, pendiri The Nation of Islam. Organisasi yang membela kaum Afro-Amerika dan menentang perbudakan ini berkembang setelah dipimpin oleh Elijah Muhammad. Kemudian ia menetap di Chicago dan mendirikan pusat gerakan Islam dengan mendirikan sebuah masjid dan Universitas Islam, juga menerbitkan sebuah surat kabar Muhammad Speaks. Yayasan yang didirikan pun berkembang pesat. Ia berhasil mendirikan pusat perbelanjaan dan restoran yang menyediakan makanan halal bagi umat Islam. Elijah menerapkan aturan yang ketat terhadap anggotanya untuk mengikuti aturan syariat Islam, bahkan melarang untuk mendengarkan musik dan merokok. Karena militansi inilah, Elijah banyak dicurigai dan dihasut, hingga sempat mendekam di penjara selama 4 tahun. Elijah Muhammad wafat pada tahun 1975 dan menyerahkan estafet kepemimpinannya pada anaknya, Wallace Dean Muhammad. Di bawah Dean Muhammad, gerakan The Nation of Islam tampil lebih moderat, membolehkan anggotanya untuk ikut pemilu dan menghormati bendera, bahkan membuka keanggotaan untuk warga kulit putih. Namun gerakan pembaharuan Dean Muhammad ditentang oleh sebagian anggota, kemudian mendirikan The Nation of Islam yang baru di bawah pimpinan Louis Farrakhan. Malcolm X adalah salah seorang tokoh Nation of Islam yang juga seorang pendakwah. Ketokohan Malcolm X sering disandingkan dengan Martin Luther yang berjuang menghapuskan diskriminasi terhadap warga kulit hitam Amerika yang sering dijuluki kaum negro. Malcolm X dilahirkan dengan nama Malcolm Little di Omaha, Nebraska. Sebutan X untuk mengidentifikasi dirinya sebagai budak kulit hitam Afrika yang diangkut ke Amerika. Masa kecil Malcolm penuh penderitaan. Rumahnya dibakar dan ayahnya dibunuh oleh kelompok rasis kulit putih. Saat dewasa, Malcolm X akrab dengan dunia kriminal hingga ia dijebloskan ke penjara. Saat itulah ia mulai mengenal agama Islam dari saudara perempuan yang lebih dulu menjadi mu'alaf. Selama 7 tahun di tahanan, Malcolm rajin membaca buku-buku Islam dan sering berkorespondensi dengan Elijah Muhammad, pemimpin The Nation of Islam. Namun pada tahun 1960-an, popularitas Malcolm X menggeser karisma Elijah Muhammad, hingga akhirnya terjadi ketegangan. Dan puncaknya, Malcolm X mendirikan gerakan Islam sendiri di New York. Malcolm X adalah tokoh yang fenomenal juga kontroversial. Ia akhirnya dibunuh pada tahun 1965. Perkembangan Islam di Amerika Serikat tak lepas dari kontribusi Syamsi Ali, Imam Masjid Islamic Center New York, masjid terbesar di New York yang berasal dari Indonesia. Syamsi Ali sering dipercaya dalam berbagai forum resmi mewakili umat Muslim Amerika. Ia juga kerap tampil di berbagai acara talk show televisi seperti Face to Face, Faith to Faith sebagai narasumber dari Islam. Syamsi Ali bermukim di Amerika sejak tahun 1997. Sebelumnya, ia sempat mengajar di Pakistan dan Arab Saudi.
Saat berceramah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1966, Samsi Ali mendapat tawaran untuk berdakwah dan memimpin Islamic Center di New York. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.